Hubungannya antara anak dengan papa begitu akrabnya, begitu luar biasanya. Maka itu kalau Kristen kita nggak bisa seakrab hubungan antara teman, sahabat dengan Tuhan Yesus, maka maaf, Kristen kita belum real Christian. Karena kita nggak punya hubungan yang erat itu. Merasa masih jauh dengan dia. Nggak bisa. Kita lihat perjanjian lama. Keluaran pasal 33. Wah, kalau lihat ini betul-betul luar biasa. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-11. Keluaran 33 ayat yang ke-11. Silakan, salah seorang boleh membaca. Apalagi ini zaman perjanjian lama. Harusnya masih sulit manusia jumpa Tuhan, karena peraturan Taurat masih sangat ketat. Tapi lihat sudah seperti ini. Silakan yang sudah dapat membaca Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Ya, stop sampai di situ. Maaf, saya katakan lagi. Tuhan mana di dunia yang bisa seakrab ini? Amin, saudara. Hanya Tuhan kita. Face to face, berhadapan muka. Bahkan Tuhan kita bisa ditemui sewaktu-waktu, nggak pakai jam, nggak pakai aturan-aturan itu. Sama seperti seorang anak ketemu papanya, sama seperti seorang sahabat. Misalnya saya beri contoh lagi. Kalau ada di antara saudara begitu akrab dengan Premier New South Wales misalnya, saudara, maka di luar jam kantor pun, kalau saudara betul-betul sahabatnya, bisa nggak telepon sewaktu-waktu? Nomornya dikasih khusus? Bisa, karena sahabat. Nah, bayangkan dengan manusia aja yang beda rankingnya, tapi kalau orang itu bersahabat, boleh telepon sewaktu-waktu, nggak akan marah dia. Nah, seperti itu hubungan kita dengan Papa di surga. Seperti itu pun kita dengan Tuhan Yesus, yang akrab betul. Bisa bicara tanpa merasa jauh, karena dia mau merendahkan dirinya seperti itu kepada kita. Maka itu mari kita melihat hati kita sekarang ini. Sudah berapa lama kita jadi Kristen? Seakrab ini atau tidak? Kalau belum, biarlah hari ini kita menemukan ada jalan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Lewat darah Yesus, lewat pengampunannya, kita boleh sewaktu-waktu datang kepada dia. Kita lihat sekarang hubungan Daud dengan Tuhan. Begitu dekat juga dia. Mazmur, kitab Mazmur, kita akan lihat ayat pasal yang terkenal, pasal yang ke-23. Mengapa Daud sampai bisa menuliskan Mazmur sehebat ini? Mazmur pasal 23, Mazmur yang terkenal, mulai ayat yang pertama. Silakan, salah seorang boleh membaca. Ayo, siapa aja boleh, sudah dapat? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Terus? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya, stop dulu sampai di situ. Kok bisa? Ini hebat sekali. Bagaimana mungkin Daud menggambarkan hubungannya Tuhan dengan manusia seperti seorang gembala dengan domba-dombanya? Saudara bisa bayangkan begitu dekatnya? Saya tanya kepada saudara, walaupun tidak semua kita pernah jadi gembala. Ada yang pernah hidup di desa waktu masih kecil? Terus pernah pelihara domba? Oke, saya hidup di desa waktu masih kecil. Saudara percaya nggak? Nggak pernah domba itu khawatir besok makan apa. Betul tidak? Nggak pernah khawatir. Urusannya gembalanya. Sore tinggal tidur. Besok pagi dibuka kandangnya, jalan ketemu lagi padang rumput. Nggak pernah pusing. Maaf. Siapa yang masih khawatir jadi Kristen, berarti saudara belum jadi Kristen. Saya mau katakan kepada saudara, kalau ada orang Kristen tidak berzina, tidak membunuh, ya, tidak mencuri, tidak merampok, tapi khawatir, dia tetap nggak masuk surga. Dia pasti ke neraka. Wih, lu benar.
Mengapa khawatir saja membuat kita masuk neraka? Khawatir, worried, itu artinya cuma satu. Tidak percaya Tuhan. Mikir dulu baru jawab. Iya atau tidak? Khawatir itu artinya tidak percaya Tuhan. Jangan marah, saya tanya ini. Siapa yang sampai hari ini sulit tidur, tapi kalau di gereja gampang ngantuknya? Wah, celaka itu. Aduh, kalau di rumah cari ngantuk susah sekali. Kok di gereja kok aduh enak. Saudara, kalau saudara susah tidur, itu namanya sedang khawatir. Istilahnya matanya kedip-kedip. Besok bagaimana ya? Besok bagaimana ya? Nah, domba itu gak pernah khawatir. Sekalipun itu musim kemarau, dry season yang panjang sekali, domba khawatir tidak? Enggak. Mereka gak pernah khawatir. Sebab ada gembalanya itu tadi. Maka itu ayat ini luar biasa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. The Lord is my shepherd, dalam kurung, to feed, guide, and shield me. I shall not lack. Gak akan kekurangan. Artinya kalau saya pakai istilah zaman sekarang, gak ada domba punya ATM. Katakan amin. Gak khawatir, karena ada gembalanya. Nah, ayat 2 itu, maka itu kita harus pegang. Kalau saudara sudah sekian lama jadi Kristen, tetapi masih nggak bisa tenang jiwamu. Ayat 2 ya. He makes me lie down in, dalam kurung, fresh, tender, green pastures. He leads me beside the still and restful waters. Itu tugas gembala. Tenang saja kita ini. Karena gembala itu tahu apa yang domba-dombanya perlu. Saya mau tekankan bagian ini, saudara. Kalau kita Kristen, tapi masih bisa rasa khawatir, berarti kita belum percaya Tuhan kita. Nggak usah yang lain-lain. Jujur ya, yang sulit tidur, apalagi temannya bukan istrinya atau suaminya, tapi obat penenang, awas itu. Kalau tanpa itu nggak bisa tidur, saudara, mulai hari ini, setelah kita tahu hukum ini, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, servant, slaves, but friends. Kita tahu juga hari ini, Yesus gembala kita yang baik. Kita nggak akan kekurangan apa-apa. Relax saja. Amin. Relax saja. Coba lihat di Indonesia. Banyak orang miskin, banyak orang nggak punya kerjaan, tapi nggak khawatir punya anak terus itu. Loh, betul nggak, saudara? Luar biasa. Maka itu kalau kita mau percaya, wah, di Denpasar itu ada keluarga Islam, anaknya 23, saudara. Iya, dari satu istri. Itu 2 tahun yang lalu. Terus awal tahun ini di Tasikmalaya ada keluarga anaknya 18. Rumahnya kecil. Dari 18 itu 6 pertama sudah punya anak, sudah punya cucu. Miskin sekali. Tapi waktu mereka di syuting di TV itu mereka bahagia. Betul-betul aneh. Tapi itu nyata. Nah, padahal mereka bukan Kristen. Bisa bayangkan. Masa kita kalah? Katanya punya papa di surga. Berarti bohongan dong. Oke, ini gembala yang baik. Ayat 3. Lanjutkan. Fen, baca ayat 3, Fen. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Iya. Menyegarkan jiwaku. Saudara, para psikolog itu mempunyai teori yang gampang untuk mengetahui orang itu stres atau tidak. Nah, saya pakai teori itu. Kalau ada manusia dalam 6 hari hidupnya, Senin sampai Sabtu, lalu 3 hari saja, entah Seninnya, Rebunya, Jumatnya, atau Selasanya, Kemisnya, Sabtunya, 3 hari saja